blok gambar ya, ataupun kalau misalnya hanya sekedar paragraf ya kita gunakan blok untuk paragraf itu. Sudah kelihatan di layarnya ya? Belum Ustaz. Oh, belum ya. Oh, screen ya. Nah, sekali lagi bahwa yang akan kita pelajari sekarang ya kita akan coba memperlihatkan bagaimana sih membuat menu ya dalam sebuah website. Ya, kalau kemarin kita sudah bicara bagaimana pembuatan artikel, nah sekarang kita akan membuat menu. Nah, menu sebenarnya itu kita bisa katakan juga sebagai shortcut ya, jalan pintas untuk bisa masuk ke pada informasi yang kita inginkan ya. Nah, biasanya kalau kita mengunjungi sebuah website ya. Nah, biasanya di bagian atas itu akan kelihatan menu-menunya ya. Menu-menu termasuk atau mungkin yang familiar sama adik-adik itu ada menu beranda ya. Ada menu apalagi yang biasa adik-adik dapat ketika mengunjungi sebuah website. Beranda apalagi ya? Apalagi menu apa yang biasa didapat? Daftar artikel yang lainnya Ustaz. Oh ya, boleh daftar artikel ya, profile, kontak us ya, hubungi Media sosial. kami, ya media sosial. Nah itu adalah menu-menu yang sering kita dapati ketika kita mengunjungi sebuah website. Nah apa fungsinya menu ini ya? Nah tadi sudah saya katakan di awal yaitu sebagai jalan pintas untuk masuk ke sebuah page halaman atau artikel ya. Kalau misalnya kita membuat postingan ya, jadi di sini ini ya, di sini ada postingan ya, dan ada page, ada halaman. Ini beda antara posting dengan halaman. Nah, kalau postingan itu biasanya terkait dengan waktu ya. Kalau postingan itu terkait dengan waktu. Kalau page itu hanya halaman yang kita buat tanpa ada kaitannya dengan waktu ya. Setiap saat kita bisa akses itu. Nah, biasanya link ya atau menu pada website itu dikaitkan dengan page ini ya, halaman ini. Ya, kalau kita mengelik sebuah menu biasanya diarahkan untuk membuka sebuah halaman page ini. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ketika kita klik sebuah menu itu bisa saja ya dikaitkan dengan postingan ya. Kalau misalnya sebuah berita kita buat ya, sebuah postingan kita buat berita terkait dengan prodi sastra Arab mendapat akreditasi unggul ya sesuai dengan BAN-PT dan sekian-sekian. Nah, kalau kita ingin membuatkan menu khusus ya supaya kenapa dibuatkan menu supaya beritanya itu postingannya itu tidak tenggelam ya, tidak susah dicari ya. Mudah untuk ditemukan sehingga kita buatkan menu khusus. Ya, kalau orang mau mengakses atau melihat berita tentang akreditasi unggul tinggal klik menu lagi menu akreditasinya itu ya. Tidak lagi mencari scroll ya mana ini beritanya ini, mana beritanya tentang sastra Arab ini yang terkait dengan akreditasi ya. Nah, itu salah satu fungsi dari menu ya, jalan pintas untuk memudahkan si user untuk mendapatkan atau mengakses page atau postingan yang ada di sebuah website ya. Suara saya masih terdengar? Iya Ustaz. Oke, baik. Nah, kita sudah 47 ini ya. Dari 80, sudah 50% hadir. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana, ada yang bertanya ke Agus, bagaimana caranya buat menu dalam sebuah website. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, biasanya adik-adik dapatkan menu itu di sebelah mana? Kiri, kanan, atau atas? Kalau mengakses sebuah website. Atas kiri, Ustadz. Nah, atas dan kiri. Ada yang pernah dapat sebelah kanan?
Iya, ada juga, Ustaz. Ya, jadi menu di sebuah website itu kita bisa atur, ya. Kita bisa simpan dia di bagian atas, kita bisa simpan dia di bagian kiri ataupun kanan, ya, tergantung template yang disediakan. Tapi nanti itu ya. Nah, yang penting sekarang kita akan coba memperlihatkan ya, memberikan tutorial bagaimana cara membuat menu dalam menggunakan WordPress ini. Baik. Nah, tapi terlebih dahulu adik-adik di device-nya masing-masing ya, silahkan mengakses halaman administratornya dulu. Ya. Sudah tahu ya cara akses halaman administrator ya? Sudah, Ustaz. Oke, jadi tinggal masukkan URL-nya, ya ini URL-nya, kemudian tambahkan garis miring WP admin. Nah, ini adalah cara untuk masuk ke halaman administrator, ya halaman belakang. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini, ya, kalau sudah dalam posisi seperti ini, sudah masuk di halaman administrator. Nah, ini adalah halaman administrator ya. Di sini ada adik-adik bisa lihat, ada post, ada media, page, comment, ya, parents, plugin, user, tools, dan seterusnya. Nah, untuk membuat sebuah menu dari sebuah website, terlebih dahulu adik-adik tentunya harus membuat isinya dulu. Ya. Terlebih dahulu harus membuat isinya. Apa kira-kira yang ingin dibuat? Apa kira-kira isi dari menu tersebut? Ya, jangan sampai orang klik menunya, tidak ada yang bisa diakses. Ya. Nah, itu juga harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, isi dari sebuah menu, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja postingan, bisa saja page, ya, halaman, bisa saja link eksternal. Ya, misalnya, kalau saya klik menu ini, maka langsung diarahkan ke websitenya Sastra Arab Unhas. Berarti itu berarti isi dari linknya, isi dari menunya itu adalah sebuah link, ya, sebuah link eksternal, ya. Baik, kita coba buat page ya. Saya buat dulu satu halaman, ya. Nah, saya berencana ingin membuat menu yang mana isi menunya adalah sebuah page atau sebuah halaman website. Ya, saya coba buat ini. Saya klik menu page, kemudian add new. Nah, saya berikan contoh di sini. Agak lambat ya. Di sini misalnya contoh isi dari menu website. Nah, ini nama ininya ya, nama halaman yang akan tuju dari sebuah menu di website ya. Nah, ini contoh sekian menu pada website. Nah, ini saya akan terbitkan ya. Ini saya akan terbitkan page ini. Oke. Oke, saya klik ini 4 ya. Kemudian saya publish ya. Suara saya masih terdengar ya? Iya, terdengar. Oke, saya publish satu page, satu halaman di website ya. Nah, ini saya sudah buat, ya, kita coba lihat ya, view page ya. Saya sudah buat satu halaman, ini satu halaman di sebuah website. Nah, akan tetapi halaman ini saya hanya buat, tetapi saya tidak simpan di halaman depan ya. Beda kalau postingan ya. Kalau postingan itu biasanya muncul di halaman depan.
ya. Kalau postingan itu biasanya muncul di halaman depan. Nah, kalau kita buat page ya, itu tidak muncul di halaman depan. Makanya tadi saya katakan kalau artikel itu atau postingan itu terkait dengan waktu ya. Kalau page itu tidak sama sekali. Ya. Nah, kalau kita sudah membuat, misalnya tadi saya sudah buat satu page ya, satu halaman website ya, ini dia. Nah, akan tetapi dia tidak dimunculkan di halaman depan sebuah website. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya saya bisa mengakses page itu? Bagaimana cara supaya bisa mengakses page itu dengan cepat? Ya tentu jawabannya adalah membuatkan menu untuk page tersebut, halaman tersebut. Ya, kalau postingan itu ya mudah didapat karena memang dia muncul di halaman depan. Nah ini adik-adik bisa lihat artikel ya, postingan pertama, ini juga postingan pertama, ini gambar juga postingan pertama, sehingga untuk mendapatkan artikel tersebut atau postingan tersebut saya tinggal mengakses halaman depan dari sebuah website. Nah berbeda dengan halaman. Kalau halaman dibuat memang tidak akan muncul di halaman pertama dari sebuah website itu. Ya. Nah, dia hanya ya tidak terkait dengan waktu ya. Untuk itu agar bisa mengakses page yang baru kita buat tadi supaya bisa diakses cepat, bisa didapat oleh si user, nah, kita buatkan namanya adalah menu ya, kita buatkan menu. Nah, baik, kita sudah buat ya page-nya ya, saya sudah buat di sini page-nya. Nah, sekarang saya coba buat menunya ya. Saya akan membuat menunya. Nah, untuk membuat sebuah menu, ya, adik-adik bisa masuk di Appearance, ya. Ada di bagian kiri dari halaman administrator, ya, ada menu Appearance. Kemudian pilih menu, submenu, menu, ya, ini. Ya, jadi tadi kita buatkan dulu page-nya, ya, kemudian kita buatkan menunya. Nah, itu tahapannya. Oke, saya klik menu di sini ya. Nah, ini adalah menu ya dari website yang kita buat ya. Nah, saya coba buatkan satu menu ya, misalnya menu atas ya. Saya pilih primary ya. Kemudian saya create menu. Nah, adik-adik bisa ikuti di situ ya, bisa ikuti. Nah, ini sudah jadi menu atasnya ya. Ya, kalau mau buatkan menu kanan silahkan, menu kiri silahkan ya. Nah, sekarang saya coba nah ini tadi ini page ya, ini halaman ya. Ini halaman yang sudah saya buat tadi ini, contoh isi dari menu website ya. Ini sudah kelihatan ya adik-adik ya? Iya, kelihatan Kak. Nah, ini yang saya buat tadi. Nah, secara otomatis ya, secara otomatis ketika kita ingin membuat menu dari sebuah website, maka dia akan muncul di sebelah kiri. Menu halaman-halaman yang kita buat, postingan yang kita buat. Nah, ini ada 2 postingan yang sudah buat. Custom link, nah ini belum ada sama sekali. Nah, kategori, oke. Nah, saya akan membuat sebuah menu untuk halaman yang barusan saya buat ya. Nah ini, jadi saya klik tanda centang seperti ini, ya. Kemudian saya klik add to menu, seperti ini. Maka akan muncul di sini. Ini adalah menu yang ada di website saya.
Saya ganti namanya ya. Bisa saya ganti namanya. Misalnya contoh menu 1. Ya, kemudian setelah itu saya save untuk menyimpan ini. Saya save ya. Nah, setelah itu saya coba akses di halaman depan apakah memang menunya sudah ada atau tidak. Nah, ini. Kelihatan ya di bagian kanan atas ini ada contoh menu 1. Saya klik ini, maka diarahkan ke page yang barusan saya buat tadi. Oke, saya coba buat lagi contoh menu yang kedua. Ini contoh menu yang pertama ya. Saya buat lagi contoh menu yang kedua, tapi saya maunya isinya itu adalah sebuah postingan. Nah, kalau ini yang pertama tadi saya rubah saja ya, contoh menu menu isi ini saja ya. Menu isi page ya. Oke. Nah, yang kedua saya mau buat menu yang mana berisi postingan ya. Saya mau ini misalnya uji coba ini. Saya mau buatkan menu supaya orang bisa mengakses langsung di sini. Saya klik add to menu. Nah, di sini saya buatkan lagi ya. Isi. Oke. Saya save. Saya save lagi. Saya coba akses halaman depan. Nah, ini sudah 2 ya. Menu isi post dan menu isi halaman ini. Saya klik ini, nah, pasti langsung diarahkan ke uji coba ini tadi ya. Post yang kita tuju. Ya. Nah, ini dia. Sudah jadi 2 menu. Nah, selanjutnya saya akan membuat, ini sudah 2 menu ya, saya buat lagi 1 yang mana custom link ya. Justru dia mengarah ke link, bukan ke halaman atau postingan yang berada di website ini, tapi dia mengarah kepada ya, misalnya domain URL dari luar ya, mau diarahkan ke Unhaska, mau diarahkan ke sastra Arab ya. Saya coba arahkan ke sastra Arab ya. Nah, misalnya ini saya Arab ya, nah, misalnya seperti ini ya. Nah, saya klik bagian atas, kemudian saya copy ya. Nah, kemudian di sini saya paste. Nah, ini dia. URL-nya ya. Link teks itu Prodi Sastra Arab. Nah, saya klik add to menu. Maka akan muncul ini. Lihat tipenya ya, tipe menunya apa. Ini tipe menunya adalah halaman, page. Ini tipe menunya adalah post. Ini tipe menunya adalah hyperlink. Ini 3 bentuk tipe menu yang ada di WordPress ya. Nah, ada juga sih kategori ya. Ada juga kategori. Nah, kalau kategori sendiri ya kita coba buat ya. Nih. Menu kategori. Saya tambahkan ini. Nah, ini menu kategori. Menu isi kategori. Oke, saya save ya. Kita coba lihat di halaman depan dari website ini. Sudah ada 4 menu. Menu isi halaman. Kita coba lihat ya. Nah, ini dia. Kemudian menu isi postingan. Nah, post ya. Terbitan. Nah, ini. Nah, ini dia. Langsung diarahkan ke postnya. Nah, kemudian menu yang mana tipenya adalah hyperlink. Ini dia. Saya klik ini. Maka akan muncul, diarahkan ke
link eksternal tersebut. Nah, bagaimana kalau kategori? Ya, menu isi kategori, saya klik ini ya. Maka akan muncul seperti ini ya. Daftar artikel ya yang ada di kategori tersebut. Ya. Jadi ini ada 4 tipe menu yang adik-adik bisa buat di website yang menggunakan WordPress ini ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ustaz. Oke, silakan. Siapa ini? Nurul Fadila, Ustaz. Silakan Nurul Fadila, Dek. Kalau misalnya mau menambahkan, misalnya yang di menu post itu, Ustaz, mau ditambahkan postingan itu langsung tertambahkan sendiri atau kita yang tambahkan masuk, Ustaz? Oke. Untuk postingan sendiri, misalnya ingin menambahkan menu yang isi post lagi ya, begitu ya maksudnya Nur Fadila? Iya, Ustaz. Oke. Nah, untuk membuat menu dengan tipe yang sama yang sebelumnya kita buat, ya misalnya di sini saya sudah buat ya menu isi postingan. Nah, sekarang saya mau buat lagi. Nah, untuk membuat itu bisa berkali-kali kita buat menu yang mana isinya adalah sebuah postingan. Misalnya ini artikel pertama. Ya, saya mau buat lagi menu dengan artikel pertama ya, yang isinya postingan di artikel pertama. Saya klik saja ini, kemudian saya add menu saja ya. Nah, ini dia sudah muncul. Ini kita bisa atur ya posisinya seperti ini. Nah, bisa seperti itu ya. Seperti itu ya Nur Fadila. Bisa berkali-kali dibuat. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, masih ada yang mau bertanya? Nah, mungkin ada yang bertanya ya, Kak Agus, bagaimana itu kalau saya mau buat submenu ya, submenu. Nah, biasanya kan kalau adik-adik klik menu ya, misalnya ini, nih, saya menu ini ya, saya klik ini, oh tidak ada, ini, nah ini saya klik lagi ada submenu namanya ya, kelihatan ya adik-adik ya, misalnya ini fasilitas, ya fasilitas mahasiswa ada, ini submenu namanya, ya ini namanya submenu. Nah, saya arahkan kursor di sini muncul lagi submenunya. Nah, bagaimana cara membuat seperti itu, Kak Agus? Misalnya ada yang bertanya ya. Soalnya tidak ada yang bertanya, jadi saya coba menebak-nebak apa pertanyaan yang kemungkinan ya. Nah, kalau seperti itu, adik-adik tinggal memosisikan menu tersebut saja. Misalnya ini ya, Prodi Sastra Arab, saya maunya ini menjadi submenu dari menu ini ya. Nah, saya tinggal arahkan ke sini. Nah, ya, ada jarak ya. Ada jarak antara menu yang pertama dengan menu yang kedua ini. Nah, ini maksudnya kalau posisinya sudah seperti ini, berarti menu Prodi Sastra Arab ini berada di bawah menu isi page ini. Ya. Nah, mau lagi ditambahkan silahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini boleh. Saya coba save ya baru kita lihat. Nah, ini ada ya. Saya arahkan kursor di sini, maka akan muncul ini dia. Nah, ini cara membuat menu di sebuah website. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, kelihatan bahwa ini menu utamanya itu ada 2 ya. 1, 2. Submenunya itu ada 3. Prodi Sastra Arab, artikel
pertama dengan menu isi pos. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Ini ada dua ya. Ada dua menu utama ya, yang mana ada 3 submenunya. Prioritas terharap yang mana membawahi 2 submenu lagi, artikel pertama dengan menu isi pos. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa ya? Sudah bisa dipraktikkan ya? Kalau memang websitenya masih ada yang error ya, kalau memang websitenya masih ada yang error, ya sebelum kita jauh melangkah, sebaiknya memang bisa dibuatkan ulang ya websitenya di web hosting tersebut ya, sebelum kita jauh melangkah ya. Baik, saya kayak seperti tadi ada yang ingin bertanya, silakan. Halo? Ya, silakan dek. Siapa? Kasman. Ya, tidak tahu ini Ustaz apakah ini masuk di dalam materi atau tidak. Itu menunya Ustaz bisa dipakai kah? Maksudnya kayak simbol-simbol begitu? Simbol-simbol maksudnya icon-iconnya? Ya, icon. Tidak pakai kayak kayak title begitu Ustaz. Atau memang tidak pakai. Ya, website begitu. Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya, Dek Kasman. Ya, memang sebagian menu ya, sebagian menu ada memang yang hanya menampilkan icon ya, bukan label, karena ada 2 ya, ada label. Kalau yang kita gunakan sekarang ini label ya, yang kita gunakan sekarang ini label. Nah, ada juga sebenarnya menunya ditampilkan dalam bentuk icon. Nah, itu bergantung ya. Kalau misalnya template bawaan ya, template bawaan WordPress yang kita gunakan sekarang itu tidak memungkinkan menggunakan icon. Ya, tidak memungkinkan menggunakan icon. Nah, itu bisa dilakukan ya, itu bisa dilakukan pemberian menu dengan menggunakan icon, itu bisa dilakukan jikalau memang template yang kita gunakan support akan hal tersebut ya. Jadi pengaturan tampilan ya, baik itu penggunaan icon ya, running text ya, slide ya, yang kalau kita akses website ada slide-nya mondar-mandir ya, berganti-gantian ya. Nah, itu bergantung pada template yang kita gunakan ya. Jadi penggunaan icon dalam sebuah menu itu bisa saja kita lakukan kalau memang template yang kita gunakan mendukung hal tersebut ya. Karena untuk template bawaan WordPress ini tidak support akan pembuatan menu model icon itu ya, dengan icon itu. Saya kira seperti itu Dek Kasman ya. Ya Ustaz. Ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya ada materi khusus nanti terkait dengan tema ya. Nah, di sini ada tema dari sebuah website. Nah, banyak sekali tema yang disediakan oleh WordPress yang kita bisa gunakan dengan fitur keunikannya masing-masing ya. Nah, silahkan dicari ya template-template yang adik-adik bisa gunakan, yang adik-adik rasa ini sangat menarik bagi user ya. Nah, itu bisa dicari di sini ya. Untuk template bawaannya sih untuk WordPress itu hanya 4 ya. Ada ini ya, ada ini apa? Safely, kemudian 2020, ada ini dan ada lagi ini 22. Ya, ini adalah template bawaannya ya. Yang tentunya kalau template bawaan tidak semewah template yang premium ya. Nah, template itu sendiri kita bisa unduh yang atau kita bisa gunakan yang gratis, ada ya, yang gratis. Tapi ada juga yang berbayar ya, ada juga yang gratis terbatas ya. Gratis terbatas. Nah, sini saya coba perlihatkan bagaimana mencari template itu. Nah, ini template. Nah, ini yang kalau ada icon atau tanda hijau seperti ini, tanda benar berarti template ini sudah diinstal di WordPress kita.
Nah, ini icon-icon yang saya maksud tadi, yang dimaksudkan Kasman ya. Ini ada icon apa menu-menunya ya. Nah, ini tergantung template ini ya. Ini ada berlian ya, ada pesawat-pesawat, ada apa. Nah, ini adalah icon yang dimaksudkan Kasman tadi. Itu sangat bergantung dengan dari template yang kita gunakan ya. Nah, ini adalah template yang disediakan oleh WordPress ya. Yang membuat template ini bukan hanya WordPress ya, bisa saja orang luar tapi dia promosikan di WordPress. Nah, ini banyak sekali template yang adik-adik bisa gunakan ya. Mau yang populer ya, yang terakhir ya dibuat, yang terbaru ya, yang favorit, yang banyak orang gunakan ya. Nah, ini muncul oke, nah ini dia. Sepertinya kita pakai yang gratis ya. Jadi tidak bisa mengakses itu. Nah, ini dia. Nah, silakan adik-adik cari template, tapi bisa di preview dulu ya. Apakah memang ini berbayar kah atau tidak ya. Nah, silakanlah adik-adik cari template-nya ya. Kalau berbayar ya uninstall ya, dikeluarkan. Kalau memang gratis ya bisa tetap digunakan. Tapi sebelumnya bisa di searching dulu ya, cari di internet kira-kira template gratis WordPress. Nah, pasti akan muncul di situ. Nah, kemudian cari ini di sini template tersebut, kemudian install di WordPress-nya. Tapi penginstalannya nanti kita coba ini ya di pertemuan berikutnya, karena ada memang pertemuan khusus untuk membahas terkait dengan template yang ada di WordPress ini. Baik, sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Apa Ustadz? Tapi saya mau bertanya yang mengenai yang kemarin Ustadz. Oke, silakan Dek Indah. Kan kemarin Ustadz ini website kami bermasalah, terus kami sudah kirim yang tugas pertama. Jadi itu website Ustadz nggak bisa kembali lagi, soalnya tugas yang kami buat tidak ada salinannya. Sampai sekarang masih seperti itu ya? Iya Ustadz. Oke, karena sebenarnya tadi saya pikirnya ini adalah kesalahan server ya. Ini adalah kesalahan server. Saya pikirnya pertama seperti itu. Ya, tapi ternyata teman-teman kalian ada yang berhasil membuat ya, ada yang berhasil membuat. Nah, kemungkinan itu permasalahannya adalah ketika melakukan penginstalan WordPress ya. Di situ mungkin ada file yang tidak semuanya masuk ya, sehingga pada saat pembuatan artikel kita mendapati kendala di situ ya. Kemungkinan pada saat penginstalan WordPress-nya yang tidak sempurna ya. Nah, saran saya sebaiknya Indah dan timnya itu coba menginstal ulang ya sebelum kita jauh melangkah ini ya, karena kan baru beberapa saja ini yang kita bahas ya di dalam terkait dengan WordPress ini ya, artikel dengan menu ya. Sebelum kita jauh melangkah, sebaiknya memang kelompoknya si Indah coba install ulang WordPress-nya di domain tersebut ya, coba diinstal ulang ya. Kalau misalnya masih seperti itu ya, nanti kita carikan solusi yang lain ya. Nah, mengenai tugas yang kemarin, karena memang banyak kendala yang kami dapati ya, banyak teman-teman kalian menghubungi saya ya terkait dengan tugas itu. Jadi boleh silakan buat saja dulu di Word ya, di Office ya, kemudian kirim tugasnya ke di itu waktunya. Seperti itu udah Indah ya. Nah, Ustadz, syukron. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini ada di Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin kita cukupkan saja. Nanti sisanya silakan adik-adik mengakses di sekolah ya materinya.
Nah, untuk itu sekali lagi saya ingatkan kita ini pertemuan 8 dan tidak ada mid semester ya. Kita hanya memeriksa website yang adik-adik buat ya, hasil proyeknya ya. Untuk itu mohon ya adik-adik memperhatikan hal tersebut dan keaktifan dari anggota kelompok itu sangat menentukan ya baik tidaknya sebuah website tersebut. Nah, mungkin cukup sekian ya, karena ini kita puasa ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami berikan bermanfaat bagi adik-adik sekalian ya dalam pembuatan websitenya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Kak. Semangat puasa. Iya, deh ya.